Hampir seluruh partai politik yang lolos ke legislatif bergabung dalam koalisi Indonesia Maju di pemerintahan Prabowo Gibran nanti. Itu artinya peta politik di DPR nyaris tanpa oposisi. Nah, hal ini dinilai dapat berdampak negatif terhadap demokrasi Indonesia. Ya, dengan kondisi ini, bagaimanakah kiprah anggota Dewan yang baru dilantik? Apakah mereka bisa menyuarakan aspirasi rakyat atau hanya akan menjadi stempel untuk mengesahkan kebijakan pemerintahan Prabowo Gibran? ...580 anggota DPR dan 152 anggota DPD telah dilantik beberapa hari yang lalu. Mereka terdiri dari berbagai kalangan, mulai dari warga biasa, kader partai, selebritas, anak politikus, anak menteri di era Jokowi, bahkan anak dari Ketua DPR RI, Puan Maharani. Sejumlah anggota Dewan berusia muda dari generasi Z pun mulai bermunculan. Selama 5 tahun ke depan, mereka bersama dengan ratusan anggota Dewan lainnya akan menjalankan fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan eksekutif, atau pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Lantas, apakah anggota Dewan yang baru dilantik benar-benar akan menjalankan tugas mereka membela kepentingan masyarakat atau hanya justru akan menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam pengesahan kebijakan? Saudara, inilah Kopi Pagi, komentar pilihan liputan 6 pagi bersama saya, Kurnia Amal, dan juru kamera Ahmad Teguh. 1 Oktober 2024 menjadi momen sakral bagi 580 anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan 152 anggota Dewan Perwakilan Daerah. Anggota Dewan yang terpilih dalam pemilu 2024 ini hadir mengikuti acara pelantikan di gedung DPR Senayan, Jakarta. Ada wajah lama tapi mayoritas muncul wajah baru dari berbagai kalangan, mulai dari warga biasa, anak politikus, selebritas, musisi, anak politisi, anak menteri di era Presiden Jokowi, hingga anak Ketua DPR RI Puan Maharani. Di periode 2024-2029 ini, parlemen juga diisi anak muda dari generasi Z. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Anggota tertua, nama H. Zulfikar Ahmad. Usia 78 tahun. Daerah pemilihan Jambi. Partai Demokrat. Anggota termuda, nama Anissa M.A. Mahesa. Usia 23 tahun. Dapil Banten II. Asal Partai Gerindra. Yang tak kalah menyita perhatian adalah masuknya publik figur dari dunia hiburan tanah air yang beralih menjadi politisi. Sempat dinilai sebelah mata, tapi sebagian dari mereka merupakan wajah lama yang terpilih kembali duduk sebagai wakil rakyat. Dengan pembuktian diri kita, kinerja kita, akhirnya masyarakat juga bisa menilai bahwa kami juga di DPR bukan hanya sebagai penghias. Buktinya banyak sekali kalangan dari background selebriti yang juga sukses di dunia politik. Contohnya kawan kami Pak Eko Patrio yang baru saja menjadi Sekjen PAN, artinya beliau kan punya peran yang sangat besar di partainya dan dipercaya. Jadi saya rasa bukan sebuah alasan atau bukan stigma yang benar bahwa kalangan dari selebriti itu tidak mumpuni. Dari 580 anggota DPR, ada juga ternyata yang memiliki relasi kekeluargaan satu sama lain, seperti suami dan istri hingga ibu dan anak. Mereka berasal dari sejumlah partai yang berhasil meraih kursi di DPR.
Setidaknya ada 14 anggota dewan yang memiliki relasi kekeluargaan. Di antaranya pasangan suami istri musisi dari Partai Gerindra, Mulan Jamila dan Ahmad Dhani. Lanjut ada Sugiono dan istrinya Marlin Maisyaroh dari kader Gerindra. Ahmad Muzani, Himatul Alia, pasangan suami istri dari Partai Gerindra. Dua keponakan Presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni Rahayu Saraswati Djoyadikusumo dan G. Budi Satrio Jiwandono, juga meraih kursi DPR dari Partai Gerindra. Berikutnya ada Ahmad Heriawan melanggeng ke Senayan bersama istrinya Neti Prasetyani yang sama-sama kader PKS. Ade Rosi Hairunisa dan Tubagus Hairul Jaman yang memiliki hubungan kerabat dengan mantan Gubernur Banten Ratu Atut Khosia. Keduanya melanggeng ke Senayan dari Partai Golkar. Lalu Ketua DPR RI Puan Maharani yang duduk di kursi Senayan bersama anaknya, Dia Pikatan Orisa Putri Haprani. Keduanya merupakan kader PDI Perjuangan, partai yang memperoleh kursi terbanyak di DPR RI periode 2024-2029. Menurut pengamat politik, hubungan kekeluargaan antara anggota dewan ini bagian dari dinasti. Hal ini dapat menutup ruang generasi lain untuk menjadi anggota parlemen. Ketika DPR diisi oleh orang-orang generasi Z, itu menurut saya bagus. Tetapi kalau tadi dorongan itu, kemenangan itu berbasis kepada anaknya A, B, anaknya C, itu tentu ini kan menjadi sesuatu yang kurang baik juga dalam demokrasi. Kenapa? Karena sejatinya walaupun mereka dipilih langsung gitu ya, dari generasi muda itu, tetapi kan yang jadi circle atau lingkaran mereka-mereka saja. Lingkaran dinasti itu, lingkaran oligarki itu, sehingga ini kan menutup ruang bagi Gen Z lain, gitu ya, bagi generasi muda yang lain untuk bisa menjadi anggota parlemen, baik di DPR RI maupun di Dewan Perwakilan Daerah. Di luar masalah dinasti, satu hal lain yang tak kalah penting ialah keberadaan anggota DPR yang mayoritas berasal dari Partai Koalisi Indonesia Maju yang mendukung Prabowo Gibran. Di luar PDIP yang belum menentukan arah, 7 partai lain yakni Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PKS, PAN, dan Demokrat sudah memutuskan bergabung mendukung pemerintahan Prabowo Gibran nanti. Dengan demikian, peta politik di DPR nyaris tanpa oposisi dan rawan disalahgunakan kekuasaan. Ketika parlemennya dikuasai oleh Koalisi Indonesia Maju, artinya dikuasai anggap saja seluruhnya oleh pemerintahan Prabowo Gibran, ya maka kebijakan-kebijakan Prabowo Gibran akan mudah untuk bisa direalisasikan atau diimplementasikan. Itu kelebihannya. Itu kelebihan koalisi gemuk, koalisi gendut. Pak Prabowo akan dengan mudah bisa menjalankan atau mengeksekusi janji-janji kampanye yang kemarin diungkapkan kepada publik begitu. Tetapi kekurangannya mungkin tadi tidak ada check and balances gitu ya. Tidak ada kekuatan penyeimbang dari partai-partai oposisi. Kita ini membutuhkan pemerintahan yang kuat. Artinya Pak Prabowo Gibran itu harus kuat dalam konteks koalisinya, baik di eksekutif maupun di legislatif. Tetapi di saat yang sama, kita juga membutuhkan oposisi yang kuat dan tangguh. Nah, ketika oposisi yang kuat dan tangguhnya itu tidak ada, ya maka tidak akan ada check and balances. Nah, di situ sebenarnya menjadi perhatian kita bersama. Karena kekuasaan itu kan bagaimanapun perlu dikontrol, perlu diawasi. Nah, kekuasaan yang diawasi saja, yang dikontrol saja bisa disalahgunakan, apalagi yang tidak bisa diawasi. Masyarakat tentu juga punya pandangan tentang kemungkinan parlemen tanpa oposisi. Saya melihat begini ya, ada sebagian juga nggak semua DPR yang condong kepada masyarakat, tapi saya melihatnya kebanyakan condong ke atas, kebanyakan ya kalau saya lihat. Betul, untuk yang netralitas itu tentunya menjadi kekhawatiran tersendiri ya bagi kami karena banyaknya juga koalisi yang ada gitu. Tapi besar harapan kami untuk bisa bersikap netral sih DPR karena DPR merupakan juga wakil rakyat kan, sehingga wakil kita di tingkat pemerintahan gitu. Saya sih menilainya lebih condong ke pemerintah ya, terutama karena saat pelantikan kemarin itu lebih banyak di koalisinya daripada di oposisinya. Saya takut kalau pemerintah nanti kebijakan-kebijakan itu lebih condong ke pemerintah bukan kepada masyarakat. Berdasarkan mekanisme tata tertib pasal 312 dan 313 mengacu kepada pasal 164 yang disampaikan tadi, maka pimpinan dapat mengambil berdasarkan pandangan-pandangan fraksi di dalam forum rapat paripurna. Cocok. Bisa disepakati? Sepakat gitu, Pak. Di
era Presiden Jokowi, jumlah partai oposisi di parlemen juga tak seimbang. Hasilnya sejumlah kebijakan yang dinilai tak pro rakyat disahkan di DPR. Salah satunya yang menjadi kontroversi ialah pengesahan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law. Meskipun mendapat penolakan dari masyarakat, DPR tetap mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Salah satu yang membuat Omnibus Law melanggeng mulus saat menjadi undang-undang karena partai oposisi yang tak seimbang. Saat itu hanya 3 fraksi, yakni PKS, Demokrat, dan PAN yang berada di luar pemerintah. Dan di rapat paripurna DPR kala itu, PKS dan Demokrat menyatakan penolakan. Setelah Omnibus Law, sejumlah pembahasan RUU yang kontroversi dan dinilai tidak pro rakyat disahkan. Hal ini menimbulkan gelombang penolakan yang besar. Mahasiswa, buruh bergabung dengan masyarakat sipil menggelar demo besar-besaran di sejumlah tempat. Dari peta politik di DPR yang ada saat ini, hampir semua parpol masuk dalam koalisi Prabowo Gibran. Dari segi oposisi, kondisi ini jelas lebih buruk jika dibandingkan era Presiden Joko Widodo. Lalu apa harapan masyarakat dengan anggota dewan ke depan? Harapan dari saya semoga DPR lebih merakyat lagi dan bisa lebih memperhatikan rakyat-rakyat bawah juga. Jangan melihat yang di atas aja gitu. Mungkin yang urgensinya sekarang itu dari pendidikan sama lapangan pekerjaan sih. Harapan saya sebagai masyarakat tentunya ingin menjadikan DPR kita yang di bawah ya. Satu, kedua istilahnya punya misi-misi tersendirilah, jangan ikut-ikutan yang lain. Ini voting. Bagaimana mau menghasilkan DPR yang berani lah katakan. Secerca harapan selalu tersemat dalam suasana baru. Begitu juga harapan masyarakat yang ingin wajah-wajah baru di gedung DPR bersuara membela kepentingan rakyat. Kita nantikan bagaimana kiprah mereka ke depannya dalam memperjuangkan keinginan masyarakat Indonesia. Demikian Kopi Pagi kali ini. Jangan lewatkan Kopi Pagi edisi selanjutnya. Saya Kurnia Amal dan Ahmad Teguh pamit undur diri dan salam SCTV.